bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 157. Marilah kita berdoa. Mari dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dalam titah yang ke-9. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 120 yang berjudul Jonok Bebas Tantan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sudah menghafal ayat bulanan di bulan Juli? Terkhusus yang sudah diucapkan sama Inan Diakones minggu lalu, yaitu ayat bulanan untuk bulan Juli tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 5. Bagi adik-adik yang sudah menghafal, mari kita sama-sama mengucapkannya. Amsal pasal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian ayat bulanan untuk kita pada minggu ini. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk menghafalnya kembali. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 123, Saleleng Ho di Tanoon.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada minggu ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu untuk beribadah meskipun itu harus dilakukan di rumah anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berguna bagi anak-anak-Mu, menjadi bekal bagi mereka untuk bertumbuh, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dikutip dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kalau kita tadi mendengar Nabi Amos memberikan seruan khususnya bagi bangsa Israel dan juga bagi anak-anak kami saat ini, supaya mengalami perubahan hidup menuju ke arah yang lebih baik. Menuju ke arah yang lebih baik yang Tuhan kehendaki dari kehidupan mereka. Ada 4 kata kerja yang diserukan tadi dalam firman Tuhan. Yang pertama dia katakan, carilah yang baik. Yang kedua, bencilah yang jahat. Yang ketiga, cintailah yang baik. Yang keempat, tegakkan keadilan. Ayo, siapa yang selalu menerima bimbingan atau pengajaran dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang baik? Coba. Siapa? Contohnya, kalau di rumah, bagaimana duduk sopan berbicara dengan orang tua? Kalau ada tamu, bagaimana anak-anak duduk dengan sopan? Kalau berjumpa dengan orang tua, bagaimana sikap anak-anak yang sopan? Kalau anak-anak di gereja, bagaimana anak-anak harus duduk dengan sopan? Mendengarkan firman Tuhan, jangan ribut. Banyak hal-hal yang baik yang tentunya diajarkan oleh orang tua. Itu sangat berguna. Gunanya supaya anak-anak itu kelak menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Demikian juga harapan Nabi ini. Harapan Tuhan juga melalui Nabi Amos, supaya bangsa itu kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, mencari yang baik, jangan yang jahat. Ketidakadilan, tahu nggak ketidakadilan? Ya, termasuk juga di dalamnya itu ada kecurangan. Yang miskin semakin ditindas. Ya, kebenaran bisa menjadi salah seperti itu. Ada dusta, ya, itu dilarang. Jauhilah yang jahat, tetapi carilah yang baik. Dan yang baik yang paling utama bagi anak-anak kami apa? Firman Tuhan. Coba, siapa yang tahu lagunya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu ajaran yang sangat baik, khususnya bagi anak-anak kami sekolah minggu. Ya,
Mungkin banyak ajaran yang baik yang sudah diterima dari orang tua. Bagaimana bersikap sopan, sebelum makan berdoa, bagaimana menghormati orang tua, ya. Itu sangat baik. Tetapi jauh lebih baik lagi kalau anak-anak kami dituntun oleh firman Tuhan. Mulai dari sekarang, anak-anak kami harus belajar untuk mencintai firman Tuhan. Sebab itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, coba dulu anak-anak kami. Setiap minggu harus ada satu ayat yang dihafal. Ya. Setiap minggu satu ayat dihafal. Contohnya Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Banyak lagi ayat-ayat. Perlu dihafal. Berbuat baik luar biasa pengaruhnya anak-anak kami. Apa dikatakan? Allah semesta alam akan menyertai kamu. Ya. Allah semesta alam akan mengasihani. Allah semesta alam akan memberkati, akan menyertai. Jika anak-anak kami mencintai hal-hal yang baik, membiasakan hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang jahat. Apa itu yang jahat? Godaan iblis. Contohnya, ayo mencuri katanya. Ketika di sekolah dia melihat ada uang temannya terjatuh, lalu dia ambil, lalu dia sembunyikan. Atau ketika dia melihat ada barang temannya di meja, temannya lupa untuk menyimpan ke tas, lalu dia curi, dia masukkan ke tasnya, lalu temannya mencari-cari, di mana pena saya? Lalu dia berbohong, gak ada katanya, padahal itu tadi sudah dimasukkan ke tas. Itu adalah perbuatan yang jahat. 10 hukum Taurat ketika itu tidak dilakukan, maka itu adalah perbuatan jahat. Kalau dia mencuri, itu juga perbuatan jahat. Sebab kita dilarang untuk tidak mencuri. Kalau dia berdusta, itu juga perbuatan jahat. Sebab kita dilarang jangan berdusta. Kalau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu juga berdosa. Sebab kita dilarang. Tetapi nama Tuhan boleh kita gunakan ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, berbicara dengan Tuhan. Banyak lagi anak-anak kami hal-hal yang baik yang perlu untuk kita pelajari, kita lakukan, kita biasakan, ya. Orang yang berjalan di jalan yang jahat, maka dia akan mati untuk selama-lamanya. Coba siapa yang mau hidup selama-lamanya? Semua pasti mau, ya. Semua pasti mau, ya. Kita berjumpa dengan mama papa, kita berjumpa kelak dengan keluarga kita, mau nggak? Pasti mau kan? Ya, karena itu cintailah yang baik, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan. Sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang jahat itu ketika kita mau mendengarkan suara iblis, godaan iblis, ya. Jangan ke gereja katanya. Kayak enak di gereja, itu juga godaan iblis, itu tidak baik. Ya. Jadi untuk lebih memahami lagi di rumah juga, anak-anak kami bisa mengatakan, "Mak, apa-apa aja yang baik, Mak?" Ya. Ditanya orang tuanya, apa hal-hal yang baik yang perlu, yang harus dibiasakan di rumah. Banyak. Di sekolah juga tentunya banyak. Di rumah juga tentunya banyak. Di gereja juga tentunya banyak, ya. Supaya anak-anak kami bisa membiasakan itu, dicoba untuk melakukan di rumah. Berdoa sebelum makan, mencintai sesamanya, menolong teman-temannya kalau berkesusahan. Kalau dia tidak punya pena, dikasih meminjam, ya. Temannya yang bodoh diajari, itu juga hal yang baik. Banyak lagi.
ya. Tapi semua itu tidak cukup hanya mengetahui, harus dilakukan. Itu yang mau Tuhan harapkan dari bangsa Israel melalui Nabi Amos, ya. Tidak cukup hanya beribadah, tidak cukup hanya ke gereja, tapi lakukanlah yang baik itu. Lakukanlah apa yang baik itu supaya kamu hidup. Jadi tujuannya jelas. Mau hidup, lakukan yang baik. Apa yang baik? Yang difirmankan oleh Tuhan. Banyak mengasihi sesama, menghormati orang tua, banyak. Coba anak-anak kami cintai itu dan lakukan itu supaya kita bertumbuh dan nantinya berkat terus mengalir bagi anak-anak kami hingga kelak anak-anak kami menjadi kebanggaan, sukacita bagi orang tuamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menolong anak-anak-Mu lewat kekuatan dari Roh Kudus-Mu yang membimbing anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang baik yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun anak-anak-Mu ini dan memberkati Bapa, sehingga mereka bertumbuh dan berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, di dalam iman yang matang, dan mereka setia mengikuti Engkau. Inilah kami Tuhan, biarlah berkat-Mu mendahului langkah anak-anak kami dimanapun mereka berada. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik sekolah minggu, sekarang kita akan bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu HKBP nomor 124, Roman Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.